Ya, Suka. jam 7, no jam 7. Jam 7. Yang no jam 7. Jam 7 yang bukan jam 7. Jadi ini jam 7 itu kontennya Knet Revi. Jam 7. Yang Tidak jam 7. tidak Yang jam tidak 7. jam 7. Jam 8. Apa rilisnya enggak jam 7, bikinnya enggak jam 7. Tapi kenapa jam 7? Kenapa? Karena waktu itu awalnya jam 7 rencananya, tapi jadinya enggak jam 7. Nah, Oke, Ken. oke. Hari ini kita punya tamu. Kamu Tamu, bener nggak? tamu selanjutnya. Tamu selanjutnya siapa? Miss Willy, guru vokalnya Ken. Iya. Miss Willy, dulu vokalnya Ken. Oke. Hai Ken. Hai Mi. Halo. Ini kita saking groginya ya, mau nyapa Miss Willy aja. Nah, ini kita ketemu ibu guru loh, Iya. kan? Jadi kalau kita bayangin guru itu rasanya kayak mau dimarahin, gitu kan? Kayak mau Ketahuan banget kalau aku bandel ya. Ketahuan kalau dulu aku bandel. Jadi kalau ketemu guru tuh mau manjang matanya gini aja takut gitu. Ngenya gini aja. Iya Bu gitu. Tapi nggak tahu kalau anak sekarang ya guru gimana. Tapi kalau zamanku dulu Kan tuh gimana kalau ketemu Miss? Senang. Makasih loh. Senang. Makasih Tidak loh. deg-degan ketemu guru Enggak. gitu. Enggak. Kenapa? Enggak deg-degan. nggak takut kamu dimarahin sama Iya, ibu guru. sama Miss, sama siapa? Nggak takut. Takut. Nggak tahu. Waktu itu kan bilang, tolong Bu Guru jangan dimarahin Bu Guru. Jangan ditegur aku Bu Guru. Jangan ditegur aku Bu Guru. Ya, hari ini kedatangan Miss Prilly. Aku udah dua kali ini berarti. Ya, pertama kan live. Dulu live Instagram. Sekarang Ini live beneran. tatap muka. Sekarang tatap ya. Tatap. Deg-degan lu aku beneran lu. Beneran. Grogi bener. Ternyata beda ya apa live Instagram sama live ini, walaupun ini tapping ya, ini semua bisa diedit kok gitu ya. Nah, Ken, apa nih yang mau ditanya-tanya ini sama Miss Prilly nih? Cerita dong Miss, gimana awal mulainya musik bisa jadi profesi? Oh, awal mulanya langsung susah ya Pak. Awal mula musik bisa jadi profesi. Kalau misalnya runut ke belakang gitu ya Ken ya. Dilihat. Ya. Kalau misalnya Ini kan runut Miss ke cerita. belakang itu sebenarnya Miss tuh awalnya dari suka dulu. Ya. Suka sama musik, dengerin musik apa aja. Terus baru masuk ke instrumen. Dulu tuh justru awalnya belajar gitar dulu. Oh, Iya. Gitar ya cuma jreng yang Iya, penting iya. bisa balonku, happy birthday gitu kan. Nah terus di ekskul juga kan di sekolah dulu ada ekskul marching band jadi ikut. Jadi udah sama musik tuh mungkin udah melekat ya. Tak pikir tadi apa? Aku pikir tadi sama musik itu aku udah berapa lama gitu kan? Nanti ketahuan umurnya. Masih muda udah kenal gitu dari kecil. Nah terus kebetulan keluarga juga betul ada turunan suka musik, ada yang pemain musik juga, ada yang suka bikin musik gitu. Terus akhirnya lama-lama ya udah deh kita coba aja kuliah di musik karena suka juga kan kuliah di musik. Terus ya udah dari situ mulailah dari ngajar, terus misalnya ada event-event. Akhirnya lama-lama jadi profesi gitu. Profesi, ya. Karena gimana mau nggak nih jadi profesi musik nih? Boleh. Boleh. Itu awalnya. Itu awalnya Ken. Awalnya karena suka. Ken suka musik nggak? Iya. musik apa? Musik apa? Piano. Dangdut. Musik. Genrenya dangdut. Jenis Bukan jenis. Suka Alat musik apa yang paling suka? Piano. Piano ya. Ya. Kalau genrenya Ken, Genrenya apa? genrenya apa? musik apa yang Ken suka? Inggris. Bukan. Misalnya nih ada pop, ada klasik, Classical music. Classic music. klasik. Klasik musik. Tapi bener loh Om, soalnya pas pertama kali belajar sama aku ya, langsung kan requestnya aku mau yang waltz in A minor. Wow, langsung karya-karyanya repertoar klasik. Aku agak terkejut juga sebenarnya sama
Ken, karena untuk usia berapa emang dulu ya? Awal banget. 5 tahun ya. Berarti udah lama ya kalian ya? Udah lama. Pandemi. Ya, pas sebelum. Iya. Ya, sebelum Sebelum pandemi. pandemi. Itu untuk seusia Kenneth dengan dia kenal sama repertoar musik klasik. Terus kenal judulnya juga. Itu waktu langsung wah, bagus. Bagus banget. Jadi dia langsung tahu beberapa lagu-lagu klasik. Iya. Banyak tahu dan bahkan request materinya pun pengennya yang klasik dulu itu. Oke. Pertanyaan kedua ya. Kedua ya Miss. Pertama kali Miss main musik di atas panggung kapan Miss? Pertama kali main musik di atas panggung, kayaknya waktu nikahan tante aku yang waktu aku kecil gitu. Jadi emang sekeluarga itu kan suka musik, keluarga besar. Jadi kalau misalnya ada tante yang nikahan itu para ponakan tuh semua udah ya kamu main piano, kamu main gitar, kamu main drum, jadi langsung gitu. Kayaknya itu pertama kali deh itu. Umur berapa itu Mas? Kecil ya, masih kecil banget. Pegang alat musik atau nyanyi? Nyanyi. Malah nyanyi. Terus dari situ ke stage beneran kayaknya marching, tapi itu kan kelompok ya. Marching band tuh aku main trompet. Jadi dari situ udah mulai kompetisi apa segala macam. Terus stage itu ya SMA lah gitu. Nggak pernah nyanyi juga. Nyanyi SMA gitu. itu nyanyi. Enggak. Nyanyi reguler. Oh, berarti jago nyanyi juga ya? Secara grup vokal gitu nggak jago nyanyi ya? Itu kayaknya awal di stage gitu. Kenapa nggak dilanjut tuh nyanyi itu nih? Kan makin dewasa tuh kayak kita punya pengen main instrumen nih kayaknya nih gitu. Terus emang sebenarnya kan aku juga ngejar piano. Nah, pengen banget bisa main lagu-lagu klasik sebenarnya. Suka terus atau misalnya kayak lagu-lagu OST film. Dulu tuh ada Star Wars kan. Star Wars tuh dulu tuh masih karena nggak ada alat dan nggak ada dulu tuh masih susah ya kita mau les musik piano tuh masih terbatas lah, apalagi kan aku bukan di kota besar gitu ya. Jadi aku udah punya piano kecil, terus misalnya ada lagu Star Wars, nah nanti tuh dia muncul tuh merah-merah lampu. Jadi pencet yang mana aja. Itu dari situ ngulik jadi guide-nya ya. Iya gitu. Dari situ terus wah tertarik nih sama piano. Ya udah jadi di kuliah pun piano gitu. Oke. Miss ini kan di grup apa? Grup keroncong. Iya. Kayaknya lagu terbarunya Miss ya yang nulis. Iya. Iya, sukanya Miss. Iya. Gitu emang suka dengar, suka bikin musik juga, suka bikin lirik gitu. Berawal dari bisa jadi iyalah. Iya. Benar. Cantik itu ya. Karena nanti mau jadi penulis misalnya lagu. penulis lagu, komposer, arranger, mau nggak? Boleh. Semua boleh. Dagang mie mau nggak? Dagang mie. No. Oh no. Maunya tetap di musik ya? Ya. Iya, nanti belajar bikin lagu ya. Ya. Benar loh ya? Iya nggak? Benar nih. Iya. Oke. Penyanyi, sunat, Ya. penulis, Keren. Terus? Keren tuh. Pertanyaan ketiga ya. Sulit gak ngajar aku Miss? Apa kesulitan Miss ngajar aku? Sulit nggak? Kalau sulit nggak sebenarnya enggak, karena Kenneth itu punya gift ya. Jadi gift di musiknya tuh dia hearingnya bagus banget, terus dia tahu nada, dia pitch perfect juga. Terus kalau diarahin tuh sebenarnya Kenneth itu termasuk yang gampang. Enggak gampang susah. Gampang susah. Ya, gampang susah. Gampang susah. Karena susahnya itu kalau misalnya Kenneth itu lebih ke arah detail. Ya detailnya itu susah. Tapi kalau misalnya secara gambaran besar nih, misalnya kita lagi belajar
contoh piano aja ya, satu lagu di satu sebuah karya gitu, mainin bisa. Tapi untuk bikin misalnya balancing nih Ken, mana melodi mana iringan, atau Ken ini bangun nih perasaannya di sini karena harus lebih gradually kenceng, atau misalnya tiba-tiba Ken drop soft Ken karena ini maksudnya untuk suasananya berubah. Nah itu detail-detailnya kayak gitunya yang sebenarnya masih aku pikirin juga nih caranya gimana ya, nge-triggernya gimana ya gitu untuk detail. Tapi untuk Kenneth bisa main, tahu lagu, memori lagu itu bagus banget. Iya, bagus banget gitu. Tapi ini juga ada tricky juga. Kalau sampai Kenneth main lagu, terus ternyata ini permainannya salah nih. Nah, nggak ada yang benerin. Nah, nge-switch itunya yang susah. Ya, jadi kalau udah salah, terus berkali-kali Kenneth main part yang salah. Nah, untuk dibelokin ya susah, dibelokinnya kan benernya itu susah banget itu. Gitu. Jadi kalau sekali salah sulit kembali dia. Iya, agak susah nge-switchnya itu. Tapi kalau misalnya udah bener, ingatannya lama. Gitu, udah bener ingatannya lama, tinggal harusnya udah lama nih nggak main, recall sebentar aja. Udah masuk ya, lagi. dia kan memori ininya. Ingat kan, maksudnya kejadian yang kapan kan dia inget. Gitu. Jadi itu ngaruh di pembelajaran musik Kenneth. Jadi kan saya susah nggak? Gampang susah. Bukan susah gampang ya. Gampang susah. Tapi senangnya Kenneth itu ini loh, semangat belajarnya. Semangat belajarnya tinggi. Kadang misalnya dia juga baru selesai sakit nih misalnya, masih agak-agak pusing, Ken mau istirahat dulu nggak? Enggak. Aku mau lanjut, oke. Gitu. Jadi enak sih ini ngajar Kenneth. Kalau Kenneth gimana belajar musik? Sama Miss gimana belajarnya? Bisa ngikutin. Iya. Gimana susah nggak jadi muridnya Miss? Tadi kan pertanyaannya kan tadi nggak gampang, apa ada kesulitan nggak ngajar Ken sekarang? Kamu ada kesulitan nggak jadi muridnya Miss? Muridnya apa artinya? Jadi kan jadi murid nih. Miss ngajarkan kan jadi murid. Nah, susah nggak jadi muridnya Miss? Mudah. Normal. Kan Miss galak nggak? Enggak. Enggak ya. Kan sih suka isengin nih. Iya, iseng nih, makin besar iseng nih. Iya kan? Ken yang galak siapa? Yang suka galak itu siapa? Artinya galak itu yang pemarah gitu loh. Yang marah siapa? Enggak ada. Enggak ada. Bukan Om Ruli. 2, 3, siapa yang pemarah? Waktu di KCC Iya, Om marahin Ken ya. Pas pulang dari Tubagus. Om marahin Ken ya. Yang waktu pulang ke Tubagus. Kalau Mama? Sering main ke Sering itu maksudnya gimana Ken? Tiap hari kan? Yang setiap waktu itu. Iya, sering itu sering tiap hari atau gimana? Atau saat belajar. Saat belajar kalau Kennethnya jahil. Miss juga nggak marah kalau Kennethnya jahil. Udah serius misalnya. Kan? Nggak potong kuku misalnya. Kan? Guru banget kan? Aku aneh gini nih. Guru banget ya. Rambutnya ada kepanjangan, makanya aku tadi langsung pakai minyak rambut. Gitu kan? Takutnya nanti sama Miss Prilly disuruh potong rambut, aku kan. Kuku lagi tadi kan aku ini. Guru banget. Pertanyaan keempat, apa kelebihan aku di musik selama Miss mengajar aku? Nah, ya kurang lebih yang sama sih. Jadi kelebihannya karena Kenneth hearingnya bagus, terus dia punya gift pitch. Kenneth punya gift pitch perfect. Jadi kalau misalnya orang yang sama melodi sama ritmenya dia bisa cepat nangkep, itu pasti ngejalanin atau latihannya tuh lebih mudah. Iya betul, lebih mudah karena dia udah tahu kayaknya kesini betul deh, ini aku notnya salah nih gitu. Jadi kelebihannya banyak. Terus selain giftnya itu Kenneth itu bukan tipe yang gampang nyerah. Kadang kelihatan gitu kalau dia udah capek nih, aduh Ken sok minum dulu ya. Aku diam misalnya,
langsung ditengok, ayo Miss, ayo. Jadi semangat belajar itu tinggi gitu kan untuk ukuran anak usia segini ya. Nggak yang gampang bosan. Kalau misalnya kayak fokusnya jangkanya misalnya 5 menit enggak, 5 menit fokus lagi itu sebenarnya wajar. Tapi kalau Kena tuh termasuknya panjang. Fokusnya panjang. Nah, di akhir-akhir tuh memang butuh break sebentar lah, mungkin semenit 2 menit gitu untuk refresh, terus bisa kita balikin lagi gitu. Jadi enak lah ngajar Kena, gampang kok. Gampang susah. Tapi ya, tinggal detail. Next is pertanyaan terakhir. Seru nggak kerja di musik? Iya. Oke, seru nggak kerja di musik sih? Seru banget karena kita suka sama bidang ini ya. Terus di musik itu serunya selain apa ya? Ya selain berhubungan sama materi dan lain sebagainya, kita bisa explore juga. Jadi misalnya aku mau contoh bikin lagu, ya kan gimana kita gitu ya. Jadi kita bisa kreatif sendiri, betul, bebas berekspresi. Terus apa lagi ya? Seru ketemu teman-teman. Karena kebetulan kalau aku seringnya malah kalau di profesi itu bareng, jadi nggak yang sendiri, bukan solois ya gitu. Dan bahkan sebenarnya kalau solois juga kita punya tim kan pasti kan, tim misalnya yang bikin lagu, tim yang di luar musik kayak misalnya manajer, roadman gitu-gitu. Jadi karena aku juga suka ketemu sama orang, suka ngobrol, jadi seru aja. Jadi seru banget. Serunya pakai banget loh dari Miss Prilly. Nah, sekarang Miss yang nanya. Miss nanya ke Kenneth ya. Kamu orkestra kemarin itu kayaknya pengalaman pertama Kenneth ya? Iya. Kenneth ada perasaan waktu latihan bareng nih ketemu teman-teman orkestra? Iya. Ada kayak perasaan takut kah, grogi kah, atau gimana? Senang. Senang. Ada grogi nggak? Nggak ada. Wah, keren banget. Miss kalau misalnya jadi Kenneth pertama kali, mungkin kalau aku ya pertama kali ketemu sama orang dengan format yang berbeda, bukan band misalnya ya, format orkes pasti grogi kan. Aduh, aku salah nggak ya? Aduh, aku bener nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ada gitu perasaan groginya. Kalau Kenneth gimana? Sudah nggak grogi. Sudah nggak grogi. Awalnya grogi ya. Masuk-masuknya ada salah. Ya. Masuk. Bingung bukan salah. Salah. Waktu kapan? Salah itu waktu kapan? Waktu pas mau masuk ke ref. Pas latihan atau pas JR? JR ya. Karena kan baru pertama. Iya kan, baru pertama. Tapi itu jadi pengalaman bagus yang buat ya. Karena format yang berbeda, Kenneth jadi tahu suara string itu seperti apa tanpa ada drum, tanpa ada misalnya kan dengar orkestra itu cuma di tap aja kan. Sekarang dia jadi punya pengalaman lain. Kayaknya kita harus sering nonton konser. Ya, kemarin diajakin ya Miss ya. Sampai nangis coba. Miss yang Miss titip aku. Kayaknya suruh ngajak nonton konser. Terus nonton si orkestra. Malah terus nangis. Malah nonton orkestra. Kapan itu? Lagi ya waktu itu nanti kan ada pagelaran Sabang Merauke. Nah, Miss bilang coba kita ajakin nonton tapi tahun depan ceritanya. Jadi aku nanya kan, ayo Ken nonton itu sampai aku lupa cerita. Sampai nangis ngamuk. Nggak mau. Karena kan suka lagu-lagu daerah. Nah itu kebetulan yang pagelaran Sabang Merauke itu semuanya lagu daerah. Tapi format orkes ada band, ada macam-macam sebenarnya. Nah itu menurut aku untuk pengalaman musik kan kita nggak melulu harus sebagai performer ya. Iya. Harus jadi apresiator. Nah ya datang ya tahun depan nanti ya. Aku ajak Kenneth gitu tahun depan nonton konser. Banyak banget ini. Karena aku khawatir kata dia ngomong gitu. Karena suaranya kan ramai kan. Dia masih PR itu. Pelan-pelan lah Ken ya. Dari yang orkes ini mungkin nanti Kenneth bisa lebih ada tahu. Iya, benar. Kemarin ngelihatnya aja dah. Aku ngelihatnya seneng ya, pasti jadi pengalaman baru kan. Betul. Pengalaman baru. Terus apa ya? Ya oke lah. Oke lah kemarin ya. Iya. Kalau yang pakai minus one kan udah biasa. Udah biasa kan. Udah.
udah hatam nih. Malah mikirin ini dibikin apa lagi. Format berbeda. Iya, format berbeda. Tapi ini yang apa, band ini yang sama Om Gian ya, sama Om Gian itu sebenarnya aku juga udah tambah seneng gitu. Apa itu kan hal yang baru lagi nih buat dia kan gitu kan, nyanyi apa dengan format band. Untuk pemula mah itu udah oke gitu. Oke banget. Tinggal makanya aku bilang sama mamanya harus jangan putus. Apa jangan kan mungkin karena aku nggak suka dengan sesuatu yang istilah coba-coba ya, nggak suka aku. Gimana? Apalagi udah ngelihat hasilnya, gitu kan. Untuk pemula format band ya pertama kali malah di ini ya di konsernya kan ada Miss Prilly juga kan, gitu kan. Itu buat aku udah apa ya tantangan. Kalau ngomong bagus di situ enggak saat konser, saat launching ya, saat launching. Kalau ngomongin bagus enggak jauh dari bagus gitu. Tapi aku ngelihat ada bibit bagus gitu, ada bibit bagus, makanya kita coba di lomba nyanyi, lomba nyanyi Bandung, kan jadi gestarnya format band. Ngomong bagus enggak, tapi dari sisi menghibur sangat menghibur gitu, maksudnya dapat entertainnya. Iya, dapat entertainnya, apalagi buat kita yang lagi ada di venue nih apa di lokasi itu, di lokasi acara, kita ngelihatnya semuanya baik-baik saja gitu. Jadi ketahuan nggak baik-baik saja kan karena di record kan. Nah, tapi itu kan memang udah konsep yang memang kita buat supaya setiap kegiatan kita akan ada materi untuk evaluasi. Itu dan ada otentik gitu kan, otentik. Di sana kelihatannya oke, semua aku apa bikin story, aku senang, aku dinikmati gitu dari sisi pertunjukannya gitu kan. Tapi ternyata secara kualitasnya jauh gitu kan. Nah, tapi aku tetap ngelihatnya ada progres dari launching terus ke yang lomba nyanyi dalam format band, itu ada progres. Nah, makanya aku ngotot memang harus jangan berhenti. Ya tadi aku bukan penganut coba-coba soalnya. Biar ada evaluasi. Ya, aku bukan penganut coba-coba, jadi apa namanya harus diterusin. Buktinya akhirnya waktu kita coba nggak live nih, kita bikin live recording tapi tapping kan, hitungannya kan nggak disiarkan live lah gitu kan. Ya oke, gitu kan. Awalnya kan tadinya nggak gitu ya, tadinya kamu maunya di tapping di record dulu terus dia nyanyi ini kan di rekam satu tadinya pengen karena aku khawatir karena dua kali itu kan. Karena aku tetap harus berpikir bagaimana apapun kan dia artis gue nih, judulnya kan itu kan, mempublish sesuatu itu kan tetap harus ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak selalu apa ya, hal yang bisa diselamatkan ya diselamatkan lah gitu kan. Itu apa harapannya kemarin itu recording dulu tadinya baru lip sync. Cuman aku biasanya pada umumnya kan gitu kan. Jadi record dulu, aman dulu ya baru ambil videonya vokal. Nah, tapi Mama Ken malah sebaliknya gitu kan. Wah, dia berani, ya udah aku harus berani gitu kan. Nah, ya senang akhirnya hasilnya ya udah bisa ditonton lah di YouTube channelnya Ken. Karena ini bicara masalah progres, kayak aku senang banget apa dengar cerita Miss Prilly kan, ternyata juga nggak baru bareng sama Ken kan. Dari usia Ken 5-6 tahun berarti ya gitu kan. Masih kecil. Iya kan? Suaranya juga masih tinggi. Ya kan? Terus apa namanya? Menurut aku belajar tanpa ada goalsnya ya percuma. Ya kan? Nah, waktu kita ketemu dulu kita ngobrol kan, dia sekarang punya lagu. Itu kan berarti kan belajarnya nggak sia-sia. Iya dong. Kalau cuma belajar doang, ngapain? Ya kan? Ngapain gitu. Lagunya udah banyak lagi. Nah, lagunya udah banyak. Nah, termasuk kayak gini, dia udah semakin
apa ya, dewasa lah untuk tantangannya kan. Kemarin -1 gitu kan, -1, terus pernah coba akustik ya kan, terus coba, nah ini mulai masuk ke band gitu kan. Apa grade-nya naik sebenarnya, secara grade-nya naik. Nah itu menyenangkan buat aku karena ada tantangan. Mencobanya itu mencoba, bukan coba-coba. Iya. Dan mencoba. Berani mencoba gitu. Tapi bukan coba-coba. Kalau coba-coba itu ya udah 3 kali ya bikin selesai. Itu coba-coba gitu. Kalau aku ngomong tentang yang tadi Miss Prilly ngomong cerita tentang bagaimana perjalanan bermusiknya akhirnya jadi profesi, kan nggak coba-coba itu. Karena dia suka, ya kan, dia mencoba, tapi dia mencoba untuk tekun di apa yang dia suka, dan akhirnya jadi profesi. Tapi bukan coba-coba. Jadi kalau coba-coba ya 1-2 kali kan sulit ya, ternyata ya nyerah gitu. Tapi terus mencoba itu akhirnya jadi profesi. Karena kalau ceritaku sama cerita Miss Prilly itu hal yang sangat berbeda, Mam. Aku ngomongin profesiku musik, ya aku musik. Aku juga hidup dari musik. Anakku kuliah, anakku semua juga dari musik gitu kan. Aku bisa danai ini, danai itu juga dari musik gitu. Basicku dari musik. Tapi mungkin aku tidak seperti Miss Prilly kan, yang dari keluarga memang teman musik gitu. Mamaku memang ngajar kulintang dulu. Cuma ya dia ngajarin basicnya. Tapi dari aku pribadi, aku bukan orang yang terlalu mungkin kayak Miss Prilly gitu, musik gitu. Tapi aku orang yang beruntung bisa hidup dari musik. Makanya aku tahu tempatku itu bukan seperti Miss Prilly jadi artisnya lah gitu kayak gitu kan. Tempatku ya aku jadi di industrinya gitu kan. Jadi setiap orang punya porsi dan panggilannya masing-masing lah gitu kan. Ya Ken kan harapannya dari usia masih anak-anak diperkenalkan kan, difasilitasi oleh orang tuanya sampai akhirnya ketemu kita, punya karya. Wah, ini kan kerja tim ya memang ya. Ini kan kerja tim. Tambah kita pasti Miss Prilly lah pasti juga akan melihat progresnya kan, melihat. Ada apa nih dia habis acara ini? Ada apa nih dia habis acara ini? Dia mau ngeluarin lagu bahasa Inggris ya kan. Itu kan juga jadi hal yang baru lagi. Terus kalau aku sih lebih mikirin band ini loh. Malah aku mikir suka orkestra, suka band, karena idealisku aku juga suka rock kan gitu kan. Aku bilang sama mamanya, kayaknya orkestra aja kan. Gitu. Kayak gitu kan. Buat kan PR-nya tetap Miss Prilly. Karena bukan kapasitasku juga gitu. Terima. Iya kan? Kalau ngomongin kapasitasku bukan di situ. Salah tempat. Boleh kita punya program aku punya program baru namanya Belajar Musik kan. Tapi judulnya itu bukan ngomongin nyentuh teknis seperti Miss Prilly. Oh, gimana itu? Kalau belajar musik itu, kalau kemarin itu kan aku Super Kid kan, kenalkan dulu awalnya Super Kid. Super Kid itu hanya kasih materi lagu, aku dengerin warna suaranya, aku cariin lagu yang memang pas untuk warna suara seperti itu. Kasih materi, ketemu di studio, rekaman, selesai. Nah, kalau belajar musik ini ada workshop. Jadi sebelum rekaman tetap harus ada workshop dulu. Karena kan penting juga, kayak misal penyanyi, dia minimal harus ngerti apa itu maksudku. Aku sebagai penulis nih. Aku sebagai penulis, aku sebagai produser masalahnya kan gitu kan. Aku nulis lagu ini ceritanya tentang apa dari versiku. Dan aku juga perlu, misal lagu cinta gitu ya, belum tentu anak ini pernah pacaran juga kan, belum pernah ngerasain cinta, tapi minimal aku bisa ngedirect dia cinta yang seperti apa dalam bentuk yang berbeda, tentang orang tua, tentang sahabat. Nah, hal itu penting gitu. Karena
Karena judulnya kalau rekaman itu sudah, kalau teoriku aku selalu ngomong, kamu udah nggak perlu nyanyi lagi, kamu bercerita, gitu kan, lewat lirik dan notasi, gitu kan. Jadi penyanyi kalau udah rekaman udah bukan teknis. Iya, nggak perlu ngebagusin sebuah lagu, tapi ngenakin sebuah lagu. Kalau nah, itu penting. Salah satunya adalah dia ngerti maksud dari lagu itu. Nah itu lebih ke workshop di situnya sih gitu. Tapi kalau ngomongin teknis bagaimana ngedirect nyanyinya, ya ada guru vokalnya. Iya, nah itu kita lagi aku tanamin seperti itu sih. Kayak gitu. Karena selama ini, karena kan dunia berubah ya, Miss ya. Kalau dulu kita bisa ngomong penyanyi ya udah penyanyi. Tapi hari ini kan penyanyi harus tanggung jawab juga, harus bikin seperti ini. Dia harus mulai belajar bagaimana interview dengan media dan lain-lain. Kalau ditanya kebanyakan lagunya tentang apa? Itu kan bahaya tuh. Bahaya banget tuh. Nah, sekarang kayak gitu soalnya menghafalnya cepat, ya kan? Tapi pemaknaannya nah itu bahaya tuh. Jadi dia hanya sekedar nyanyi tapi dia nggak ngerti apa yang dia nyanyiin, tapi dia ngarep orang ngerti. Kan kebalik. Jadi dia nyanyi bisa, orang jauh lebih mengerti apa yang dia nyanyiin. Seperti itu sih. Lo kok jadi ngomongin aku ya? Karena kan tetap akan urusannya ngelemparnya masih ke profesi Miss Prilly kan, ke divisinya, ke divisi Miss Prilly gitu. Karena aku juga ngukur lah, ini kan bukan bicara masalah kita bisa atau nggak bisa, tapi banyak hal lah untuk jadi seorang guru itu. Sabar. Apalagi pertanyaan terakhir ini, kan kita sama-sama tahu bahwa ya penontonnya Ken pun juga tahu lah, Ken ini disleksia berat gitu kan. Ken ini disleksia berat. Miss Prilly pernah nggak punya murid seperti Ken seperti ini sebelumnya? Kalau secara private sih baru Ken, tapi emang dulu aku pernah ngajar di sekolah inklusif. Nah itu jadi satu kelas tuh bukan diseleksi aja, bisa macam-macam. Ada yang benar-benar sampai nggak bisa ngerti apa yang kita maksud. Terus ada juga yang kelihatannya kayak normal gitu, tapi ternyata secara IQ tuh dia bahkan di bawah usia seharusnya gitu. Jadi emang pernah ngajar, tapi itu kan kelompok besar bukan private. Jadi ya pengalaman mah ada, tapi mungkin kalau langsung terus dinilai satu-satu ini kenapa ini gimana, kayaknya baru Kenneth kayaknya yang sampai detail banget gitu, ini apa ya, ini kenapa ya gitu. Karena kalau kelompok kan kita juga ngejar waktu belajar, jadi ya mau nggak mau ya ambil tengah-tengahnya aja, nggak bisa kita ada target kan, dari sekolahnya ada target kan, gitu. Tapi walaupun itu sekolahnya emang ada kayak pendamping khusus sih untuk murid-murid yang berkebutuhan gitu. Jadi paling koordinasinya cuma sama pembimbingnya itu gitu. Tapi aku selalu ada memakai lah, aku sering ketemu orang ataupun apa, aku bilang Miss Prilly berhasil. Iya kan? Iya, aku bilang Miss Prilly. Aku jarang loh. Aku termasuk orang, kalau ngomongin sekolah musik, aku kan juga sekolah musik kan. Basicku juga musik. Aku ngerti cara ngajar, aku tahu, aku pernah punya sekolah musik juga gitu kan. Jadi dan di era digital hari ini, aku salah satu orang yang selalu ngomong bahwa nggak perlu kamu belajar musik, gitu. Nggak perlu kamu belajar musik. Kenapa? Sebenarnya itu masih koma, belum titik itu. Gitu. Karena aku banyak ketemu guru-guru yang hanya ngomongin semua baik-baik saja, ceritanya baik-baik saja. Oh berbakat, padahal nggak berbakat. Tapi ini ngomongin tentang income akhirnya. Nggak ada pertanggungjawaban. Tapi menurutku seorang guru ataupun profesi apapun yang paling penting adalah pertanggungjawaban. Hasil dari sebuah kerjaan. Tanggung jawab gitu kan. Nah menurut aku
Miss Prilly sangat-sangat bertanggung jawab. Hasilnya ada. Iya. Belajar juga kok. Iya, selama hidup kita harus terus belajar kan gitu. Tapi aku bilang sama Mama Ken gitu. Aku bilang sama Mama Ken gitu. Dan aku nggak hanya ngomong ke Mama Ken, ke banyak orang. Ya, Miss Prilly itu gurunya Ken itu hebat gitu. Banyak artis-artisku yang tak stop untuk belajar nyanyi terutama. Karena ngapain kamu belajar nyanyi tapi kamu nggak ngerti bla bla blanya gitu kan. Nah, jadi akhirnya banyak juga guru vokal yang marah sama aku. Banyak juga guru vokal yang marah sama aku gitu. Tapi sebenarnya aku juga jelaskan harus ada progres gitu kan. Bukan hanya sekedar belajar nyanyi, ya boleh belajar nyanyi boleh gitu, tapi kamu harus ya tadi kan Miss Prilly dari menjelaskan ya udah detail gitu kan. Miss Prilly sangat paham tentang dia dan itu penting menurut aku. Iya kan? Berarti kan karena memang dasarnya suka. Iya. Gitu. Dasarnya suka. Bukan hanya ngomongin materi. Semua orang butuh materi lah gitu kan. Tapi ada pertanggungjawaban karena basicnya suka. Itu keren. Itu keren. Di sini aku benar-benar aku muji langsung depan orang. Pasti Miss Prilly jadi sukses hebat. Aduh. Hebat juga semuanya juga. Iya dah. Kalau aku ini mah udah tua. Ya udah gini aja. Main sama anak-anak kerjaan hari ini kan. Terima kasih ya Miss. Sudah selalu menemani aku, membimbing aku untuk menjadi penyanyi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Miss sudah mau datang. Bye bye. Bye bye. See you at next content. Bye.